Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun dari TID 8A Gabung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai supply chain management untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah rantai pasok. Supply chain management atau yang sering disingkat SCM. Di sini ada beberapa pengertian SCM menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Pujawan dan Mahendrawati, yang mengartikan SCM sebagai pendekatan terpadu berorientasi proses untuk menyediakan, memproduksi, mengirim produk serta jasa kepada konsumen. Yang kedua, Chow mengartikan SCM sebagai pendekatan yang holistik dan strategis dalam hal permintaan, operasional, pembelian, dan manajemen proses logistik. Heiser dan Rander mendefinisikan SCM sebagai kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi, yang kemudian barang tersebut dikirimkan konsumen melalui sistem distribusi. Bisa disimpulkan dari beberapa pengertian tadi, SCM, Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari pelanggan hingga pemasok. Jadi intinya SCM itu segala kegiatan, semua kegiatan dari barang tersebut masih berupa bahan jadi di supplier hingga alirannya itu hingga sampai berada jadi produk baru jadi di konsumen. Tujuan utama SCM adalah untuk memaksimalkan nilai atau value yang mana IT secara umum dan e-commerce sangat sulit dalam memaksimalkan value chain. SCM modern juga bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan resiko dalam supply chain yang memberikan pengaruh positif pada tingkat penyimpanan, cycle time, proses. Yang selanjutnya, tujuan lain dari SCM itu ada beberapa di sini. Yang pertama, penyerahan atau pengiriman produk itu jadi tepat waktu dan memuaskan konsumen. Lalu mengurangi biaya, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Jadi memotong rantai yang panjang jadi lebih pendek. Keempatnya itu mengurangi waktu. Yang kelima, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Jenis-jenis SCM di sini ada 3, yaitu upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Kalau upstream supply chain itu suppliernya itu yang first tier dari organisasi. Jadi yang supplier yang di dalamnya itu telah terbina suatu hubungan yang telah terkoneksi. Yang kedua itu internal supply chain. Di sini bagian ini tuh mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim dari supplier menjadi output. Selanjutnya itu downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada konsumen akhir. Manfaat SCM yaitu yang pertama ada manfaat secara tangible benefit, manfaat yang berwujud berupa pengurangan inventory, pengurangan personil, perbaikan produktivitas, perbaikan manajemen pemasaran, perbaikan finansial, close cycle, pengurangan biaya IT, peningkatan pendapatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lagi tuh intangible benefit, manfaat yang tidak berwujud, berupa informasi visibility, proses perbaikan terus-menerus, tanggapan konsumen yang responsif, standarisasi, fleksibilitas, globalisasi, dan kinerja bisnis. Selanjutnya itu fungsi SCM, itu SCM sebagai media pasar. SCM sebagai media pasar itu memastikan bahwa apa yang disuplai oleh para supply chain ini mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir. Jadi yang sudah di pasar itu harus keinginan konsumen, jadi kita menyesuaikan gitu. Fungsi ini berkaitan dengan biaya suplai pasar, perencanaan produk, serta biaya akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen. SCM secara fisik itu mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen. Jadi itu di sini adalah aliran dari bahan baku yang bahan belum jadi sampai aliran sampai akhirnya
menjadi bahan jadi dan sampai kepada konsumen. Di sini ada proses mata rantai yang terjadi dalam SCM. Yang pertama itu dari alirannya itu dari supplier, lalu manufacturer, terus distributor, retailer, dan berakhir di shopper. Yang pertama itu di supplier. Jaringan itu semua tuh bermula dari sini. Dalam di supplier ini semua yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, dan lain-lain gitu. Selanjutnya rantai yang kedua yaitu adalah manufacturer. Rantai pertama itu dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufacturer atau plants atau assembler, fabrikator, atau di situ terjadi proses pengolahan barang mentah tersebut, barang baku tadi menjadi barang. Jadi prosesnya itu terjadi di manufacturer. Dalam hubungannya itu dengan rantai yang pertama tadi itu sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya inventoris bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier. Rantai yang ketiga yaitu distributor. Barang yang udah jadi itu yang dihasilkan di manufacturers tadi sudah mulai disalurkan kepada pelanggan, walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang tersebut ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor. Nah, selanjutnya dari distributor kita ke retailer. Retailer itu biasanya pedagang besar tapi yang masih di bawah distributor. Dia tuh langsung mengambil ke distributor. Selanjutnya itu shopper. Shopper itu merupakan seperti konsumen. Bisa terjadi di sini konsumen awal, nanti ada konsumen akhir, semua tuh shopper. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.